Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbis rohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang mari mengenal radikalisme, liberalisme, dan moderasi. Pada video yang pertama, kita sudah membahas tentang latar belakang munculnya perbedaan paham dan penjelasan tentang aliran radikal yang mencakup pengertian, bentuk dan cirinya, serta bahayanya. Sekarang, kita lanjutkan pada pembahasan tentang liberalisme, meliputi pengertian, paham, serta bagaimana fatwa MUI. Dan bahasan tentang moderasi yang akan kita bahas tentang apa itu moderasi, ruang lingkup, serta pahamnya. Apa itu liberalisme? Dalam fatwa MUI tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, yang dimaksud dengan liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran atau As-Sunnah, dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Gerakan jaringan Islam liberal terbentuk pada tahun 2001. Muncul berawal dari diskusi-diskusi mengenai isu yang terjadi di dalam masyarakat. Diskusi ini sering dilakukan di Teater Utan Kayu, Jakarta. Jaringan Islam liberal bukanlah merupakan suatu organisasi keislaman atau kelompok keagamaan yang mempunyai struktur keanggotaan yang jelas. Jaringan Islam liberal ini adalah sebuah jaringan Islam yang menyuarakan gagasan-gagasannya melalui koran, radio, buku, buklet, dan website. Tidak mengadakan perekrutan keanggotaan, tetapi sifatnya terbuka untuk umum jika ada yang ingin ikut berdiskusi. Bagaimana paham Islam liberal? Dalam bidang akidah, menganut paham pluralisme agama. Pluralisme agama yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama ini juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Paham ini bertentangan dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwa agama Islam sebagai agama yang paling benar dan tidak menafikan hubungan yang baik dengan penganut agama yang lainnya, yang memandang agama mereka juga benar menurut mereka. Dalam bidang pemahaman Al-Quran yang diajarkan jaringan Islam liberal, misalnya Al-Quran adalah produk budaya dan keotentikannya atau keasliannya itu diragukan. Paham ini berseberangan dengan pandangan umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad dan terjaga keasliannya. Mereka juga dalam menafsirkan Al-Quran itu secara ekstrim mendewakan akalnya, sehingga tercabut atau menyimpang dari teks ayat Al-Qurannya. Dalam bidang syariah, Islam liberal mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak ada, hingga syariat muamalah yaitu tentang pergaulan antar manusia dia kompanyekan agar tidak usah diikuti. Seperti syariat jilbab, kisos, hudud, potong tangan bagi pencuri dan sebagainya, itu tidak usah diikuti karena itu hanya produk budaya. Paham ini jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah
yang mengandung ketentuan hukum bagi umat Islam. Selain itu juga, kawin beda agama menurut mereka antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Bagaimana fatwa MUI? Terkait aliran liberal yang meresahkan umat Islam ini, MUI mengeluarkan fatwa yang isinya, pertama, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, artinya membatasi atau tertutup. Dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Dan yang keempat, bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, artinya terbuka. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Sekarang, apa itu moderasi? Moderasi merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, toleran, dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi merupakan sikap moderat suatu bangsa atau umat, baik dalam pemahaman atau pemikiran maupun implementasinya dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Lingkup dan paham moderasi. Dalam lingkup akidah, paham yang pertama, keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan nakli. Dalil akli itu teks Al-Quran atau hadis, dan dalil nakli itu logika. Yang kedua, memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Dan yang ketiga, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Dalam lingkup syariah, paham yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah keilmuan. Yang kedua, akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada nasnya yang jelas. Dan yang ketiga, dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif atau zonni. Dalam lingkup akhlak, paham yang pertama, tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, mencegah sikap berlebihan, dalam istilah agamanya gulu, dalam menilai sesuatu. Dan yang ketiga, berpedoman kepada akhlak yang luhur. Dalam pergaulan antar golongan, paham yang pertama mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. Dan yang keempat, bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam. Dalam lingkup kehidupan bernegara, pahamnya yang pertama, 1. NKRI harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah. Dan yang keempat,
Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik. Dalam lingkup kebudayaan, paham moderasi yang pertama, kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar, dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama. Yang kedua, kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggalkan. Yang ketiga, dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. Dalam kaidahnya, al-muhafadzatu ala maqadimis sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Dalam lingkup dakwah, pahamnya yang pertama, berdakwah bukan untuk menghukum atau memberi vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dan yang ketiga, dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. Demikianlah penjelasan tentang paham radikal, liberal, dan moderasi. Semoga menambah wawasan dan menjadi imun bagi para pelajar agar terhindar dari pengaruh paham radikal maupun liberal, yang mana paham-paham tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.